Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Raja Channel, teman-teman saya yang baik hati, yang dirahmati Allah. Ini Mas Taufik ini pernah punya pengalaman menarik berkaitan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang sekarang dicalonkan jadi cawapresnya Prabowo. Ini menarik sekali karena waktu Pandana Baban menyampaikan bahwa Wali Kota Solo sekarang itu merebut jatahnya Purnomo. Nah ini dibalik itu ternyata masih ada berita yang menarik lagi. Ini ya, Mas Taufik silakan. Betul. Silakan. Jadi ini sebuah peristiwa tidak sengaja dan namanya sejarah itu tidak bisa berulang. Dan kenapa sejarah memilih kepada orang-orang tertentu? Karena orang-orang tertentu itu memang layak masuk sejarah. Jadi satu cerita begini, pada saat itu kan saya secara pribadi saya dekat dengan ketua PDIP yang sekarang. Saya manggilnya Mas Rudi. Jadi dengan Pak Rudi itu saya sangat dekat meskipun berbeda ideologi politik, berbeda keyakinan sama Pak Rudi ini saya manggilnya Mas itu dekat dia. Saya telepon untuk datang jagong di tempat saya ngasih pidato pun dia oke, nggak lihat apa-apa. Bahkan ketika saya masih mengelola kelompok otomotif, Balai Kota itu tersedia buat saya ruangannya, termasuk rumah dinas beliau disajikan musik keroncong Bual Cina itu gratis itu ya beliau. Nah, karena itu saya mengatakan kalau nanti Mas Rudi mencalonkan Pak Purnomo saya itu wakil, saya all out akan dukung Anda. Benar. Dan sudah kita kesepakatan, saya sudah bicara bla-bla, saya siap dimarah-marahi orang Solo karena saya mendukung calon dari PDIP. Tapi saya punya alasan. Nah, ternyata kemudian pulang dari Jakarta, Pak Rudi atau Mas Rudi ini saya telepon nggak berani ngangkat 3 hari, mungkin beliau shock atau apa, baru wah saya nggak bisa ini Mas, nggak bisa menempatkan pendapatnya Mas Taufik. Lalu muncullah kemudian bergulir nama Gibran. Sebenarnya masih ada fase, setelah fase pertama saya dengan Pak Rudi, Efek Hadi Rudiatmo, fase berikutnya munculnya nama Gibran ini sebenarnya bisa dihambat kalau orang-orang mengikuti saran saya. Apa saran saya? Karena saat itu Gibran tidak punya lawan politik, biar Gibran melawan kotak kosong sampai kemudian saya abadikan dalam kaos. Jadi kaos ini saya buat pada saat Gibran mencalonkan diri karena saya punya alasan. Saya juga membela kehormatan sahabat saya Pak Rudi. Apa itu kehormatannya? Pak Rudi pernah membisiki saya, waktu kita kampanye pilpres saja dia bilang saya tidak berpolitik kok. Lah kok sekarang tiba-tiba jadi calon wali kota. Iya, dan oleh karena itu tanpa disuruh oleh Pak Rudi atau Mas Rudi, saya menginisiasi dan saya mengimbau karena apapun namanya di Solo ini tidak bisa nama saya dilepaskan dari kegiatan demonstrasi. Saya bukannya ahli, bukan saya mengatakan hebat, tapi saya punya pengikut banyak dan saya biasa mengagitasi massa. Nah, salah satu bentuknya adalah saya menginisiasi membuat ini. Lalu kemudian datanglah utusan dari Jakarta, dari partai yang tadi Mas Ari bilang, yang sekarang mengusung Prabowo Gibran, tapi tidak usah saya sebut partainya begitu. Yang pasti partai ini partai besar lah, partai 3 besar lah, 3 besar, ya 3 besar lah. Dia bilang, tolong sampaikan ke Mas Taufik itu, atau Mas Taufik bilang minta uang berapa, tapi dalam bahasa halusnya jangan membuat kampanye kotak kosong. Ternyata seminggu itu masih bertahan itu, tapi hari ke-8 sudah ada dari komunitas itu ya yang mengaku dari eksponen angkatan 66 yang ternyata mendukung pasangan yang sebenarnya memang tidak layak dan saya tidak yakin independen itu ya. Biayanya lebih mahal, persyaratannya lebih susah karena dia harus punya 20% pendukung mengumpulkan KTP. Tidak mungkin dengan jumlah penduduk Solo lebih kurang 700.000, berarti dia kalau memiliki 20% itu dia harus punya sekitar 140.000 KTP itu kan sangat tidak mungkin gitu. Sebelumnya kan ada Gus Ali itu ya kan tidak lolos. Jadi saya sangat berperan Mas. Gus Ali itu sebenarnya mau dipasangkan dengan saya, tapi saya sadar tidak mungkin saya bisa memenuhi dalam waktu sependek itu
1 minggu itu untuk mengumpulkan 20% dari jumlah penduduk Solo, Mas. Jadi saya tidak mungkin mengumpulkan sekitar 140.000 KTP, itu tidak mungkin. Makanya saya menyadari akhirnya kan juga tidak lolos itu calonnya. Kalau itu sahabat saya juga. Jadi Gus Ali ini kan dipasangkan dengan Amak ya. Ya, Amak kan juga tidak lolos. Lalu muncullah kemudian kelompok tikus pidi. Nah, di sini saya berhenti. Nah, sayangnya saya sudah mewanti-wanti kepada teman-teman ya, jangan dukung dia karena ini kalau di dalam bahasanya perjudian itu bagongan. Bagongan itu main-main lah supaya dia entul itu, tapi tepat entul ya. Karena saya nggak pernah berjudi, jadi saya nggak ngerti istilahnya. Entul lah. Jadi kalau penipuan ini entul. Muncullah kemudian PD ini yang menyebabkan legitimasi dia begitu kuat. Andai kata dulu orang mengikuti saran saya, kota kosong dia akan seperti wali kota Makassar, tidak ada wali kotanya gitu loh. Kalau yang menang kota kosong, si Gibran akan sangat malu dengan kota kosong pun kalah. Karena sebenarnya Mas, tanda-tanda kekalahan Jokowi itu sudah dua. Satu, andai kata dulu kota kosong, yang kedua pemilihan rektor UNS. Itu calonnya Pak Jokowi kalah. Jadi yang Jamal ya. Bukan, calonnya Pak Jokowi itu dari Fakultas Kedokteran. Dan ekonomi itu dikalahkan oleh Prof. Sajidan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi sebenarnya momentum ini sama dengan momentum saat itu. Artinya pakailah kalian advokat yang mengerti hukum dan mengerti politik secara bersamaan. Mengerti politik tidak mengerti hukum juga percuma, ya. Mengerti hukum tapi tidak paham politik ya sia-sia. Jadi sekali lagi siapapun yang kalian dukung pakailah ilmu. Nah, ini salah satu ilmu saran saya karena tidak dipakai ya akhirnya melenggak. Andai kata dulu orang mengikuti saran saya tentu tidak terjadi seperti ini. Begitu pula saran-saran saya yang lain untuk tim hukumnya atau tim sesnya Anies ya ikutilah di channel inilah. Karena saat ini baru channel ini yang paham ya, dan saya sangat suka karena kebetulan pewawancaranya ini memang kawan saya, wartawan sudah lama dan sering menjadikan saya narasumber, dan saya pernah menjadi penulis kolom di Radar Solo waktu redakturnya Mas Afifuddin almarhum. Ini Mas Taufik ini pernah mendampingi Radar Jogja ketika dipersoalkan oleh pemilik media terbesar di Jogja. Jadi saya pernah jadi tim hukumnya Jawa Pos. Jadi saya punya kedekatan sejarah, emosional, dan yang paling penting itu sama-sama melakukan pembelaan kepada orang yang teraniaya. Sama-sama pejuang. Insya Allah. Amin. Terima kasih Mas Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin nyambung nanti kalau ada KR bareng.